Shalom Bapak yang Ibu dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Jikalau kami masih bisa ada pada hari ini, semua karena Tuhan masih berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Pada saat ini Bapa, kami datang untuk menghampiri Engkau Tuhan dalam persekutuan yang indah yang kami mau mulai pada hari ini. Kiranya Tuhan bertahta atas ibadah kami, penuhi setiap hati kami yang haus dan rindu akan kehadiran-Mu secara pribadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap memuliakan Engkau Bapa, berkati persekutuan hari ini. Biarlah Tuhan yang menjadi Raja atas segalanya, menjadi penguasa atas ibadah kami pada hari ini. Kami siap memuliakan Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, dan nama-Mu selalu indah dalam hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Inilah pujian persembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan kepada Engkau ya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, oh ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Amin. Kami mau selalu puji Engkau Tuhan. Oh, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, glory glory bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikan pujian dan persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan saudara, katakan haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, oh Tuhan. Inilah pujian kami. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, hanya kemuliaan bagi nama-Mu ya Yesus. Sebab hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan
kemuliaan. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Oh, Kau Raja diagungkan, diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Oh, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, oh Tuhan. Jadilah, jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Amin. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkaya dan memberitahu untuk selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu dusta. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Pada sore hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh ada, kalau kita boleh beribadah di tempat ini sampai sore hari ini, itu semua karena oleh kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa ibu saudara, kebaikan Tuhan Yesus tidak pernah berkesudah dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Oh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan lagu ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang semua jemaat baki berdiri kembali. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saja seperti dapat. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kami, melanjutkan dari setiap rancangan-Mu yang Kau rancangkan dalam tujuan panggilan-Mu atas setiap kami. Tolong kami hari-hari yang kami jalani, agar kami menghargai dan menghormati kasih karunia Allah yang Allah sudah karuniakan atas setiap kami dengan limpahnya. Dan jangan biarkan kami untuk membuat kasih karunia-Mu menjadi sia-sia, menjadi mubazir karena ketidakseriusan kami dalam komitmen kami mengiring Engkau. Kepastian yang Kau jamin atas setiap kami berdasarkan akan kemahatauan-Mu dalam rancangan-Mu, dalam kesetiaan dan kuasa yang Kau miliki, yang tidak akan pernah gagal atas segalanya ya Tuhan. Tanamkan pengharapan iman yang sebegitu kuat dalam setiap kami, untuk kami boleh tetap menggairahkan diri di dalam menjalankan panggilan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, karena kami sadar satu kali waktu nanti,
waktu itu akan berakhir. Tetapi kami telah menyelesaikan semua waktu yang Tuhan karuniakan dengan baik dan benar, serta dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau. Sehingga begitu sukacita tak kala kami boleh bertemu dengan Engkau di rumah Bapa yang mulia itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, mengurapi setiap kami, menolong untuk kami dapat mengerti, dapat menangkap semua pesan firman-Mu dengan baik, dan kekuatan Allah Kau limpahkan untuk kami boleh Tuhan mewujudkan semua firman-Mu menjadi kenyataan atas setiap kami semuanya. Terpujilah Engkau yang setia, yang besar itu ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami semuanya. Kami alaskan segala doa dan permohonan kami ini dalam ucapan syukur kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita jaga jarak, bisa lambaikan di tangan kiri saudara untuk berkata shalom. Nah, kanan kiri saudara shalom itu saudara-saudara adalah saudara juga yang terikat dalam family, apalagi kita terikat yang namanya anggota tubuh, di mana kita dipersatukan menjadi satu tubuh. Nah, saya minta nanti dan waktu pemain musik ya, karena tidak ngomong, waktu melayani pakai masker ya, karena ini adalah ketentuan protokol kesehatan yang kita harus patuhi juga dari pemerintah, kecuali mungkin yang pegang mic agak terganggu suaranya katanya kalau terhalang memakai masker. Jadi saudara harus tetap disiplin. Jadi walaupun itu melayani musik tetap pakai masker. Yang sudah melayani turun dari mimbar maskernya dipakai. Jangan sampai tidak dipakai. Dan maskernya jangan di bawah dagu. Harus tetap pada posisi yang benar. Karena itu adalah pesan yang selalu dinyatakan kepada saya melalui SMS dari aparat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan saya telah memberikan jaminan untuk semuanya itu. Dan puji Tuhan oleh pemerintah masih dipercayakan untuk ibadah sore ini bertatap muka satu dengan yang lain, walaupun sebagian masih belum bisa hadir karena alasan-alasan tertentu, kita hormati dan mereka bisa mengikuti ibadah online yang kita adakan, yang direkam pada petang sore hari ini. Puji Tuhan. Akan kita baca pembacaan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20 secara cepat. Berpegang teguh pada pengharapan, itulah periskopnya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kamu berkata demikian tentang kami, yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. So, ketika Allah memberitakan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah dengan orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengkokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Amin. Saya beri tema renungan pesan Tuhan pada petang sore ini, meraih kepastian yang dijanjikan. Allah telah memberikan sebuah janji. Allah menghendaki kita tidak pasif. Allah menghendaki kita agresif. Mendorong roh kita, saudaraku, untuk memiliki kerinduan yang besar, meraih itu. Itu sebabnya lah firman Tuhan datang kepada kita dengan sebuah pesan, meraih kepastian yang dijanjikan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Allah ingin membawa kita semua memandang siapa yang ngomong itu. Siapa yang berbicara itu. Apakah cuma hanya ngomong tapi tidak ada realitanya? Atau dia ngomong dan itu terbukti melalui kitab Ibrani ini, maka orang-orang yang membacanya dibawa oleh Allah kembali kepada suatu peristiwa di mana Allah berkenan menyatakan janjinya kepada Abraham. Dan itu sudah disaksikan oleh orang-orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan khususnya dalam kitab Ibrani ini, mengaminkan bahwa semua yang diperkataan Allah itu benar dan terbukti. Dari sini kita mau belajar, Allah ingin membawa setiap kita melihat kepada Allah bahwa firman yang disampaikan itu produknya Allah, bukan produk manusia. Di mana firman Tuhan dikatakan adalah iya dan amin. Dan ditegaskan oleh Yesus, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Allah tinggal kekal sampai selama-lamanya. Dari sinilah Allah ingin berbicara akan kesanggupan Allah dalam kesetiaannya. Walaupun dalam kehidupan terkesan Allah itu mengulur-ngulur waktu. Tetapi sesungguhnya Allah adalah Allah yang tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia bekerja tepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan menurut rancangannya. Di mana keberadaan Abraham menunggu 25 tahun. Tapi sementara menunggu 25 tahun, kekuatan Tuhan, penopangannya selalu dikaruniakan kepada Abraham. Sehingga dikala dia lemah, dikala dia mulai tawar hati, dikala dia mulai tidak berdaya, disitulah kekuatan Tuhan boleh selalu terjadi di alaminya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Allah ada mengiringinya. Allah ada menyertainya. Dikala penantian kita sudah mulai lelah, mulai lemah, di sana pula Tuhan memberikan kekuatan menurut cara versi Allah dalam membangun iman kita kembali. Kalau sampai hari ini kita tetap di dalam tegaknya iman, pengharapan kepada Tuhan, di tengah-tengah semua seolah-olah apa yang kita harapkan sia-sia, tidak akan pernah terwujud. Tapi kita tetap menanti semua itu karena kekuatan Allah yang selalu menopang atas setiap kita sampai penggenapan janji yang dijanjikan itu terjadi dan kita meraih kepastian yang dijanjikan, yang di dalamnya Allah berkata, aku tidak pernah berdusta. Dan bagaimana keberadaan Abraham dikisahkan, dia sudah lanjut usia, istrinya bukan hanya mandul tapi sudah menopause, sudah mati haid, apalagi yang dapat diharapkan. Tapi disinilah Allah menunjukkan kuasanya, kesanggupannya, sekalipun itu mustahil, Allah sanggup menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dikatakan dalam pengakuan iman Abraham di dalam kitab Roma pasal 4, bahwa Tuhan mampu membangkitkan yang sudah mati sekalipun. Inilah yang Tuhan inginkan atas setiap kita untuk kita percaya. Siapa Allah itu yang berfirman kepada kita petang sore hari ini. Allah menghendaki atas setiap kita menjalankan hidup dalam pola seperti Abraham yang menanti dengan sabar. Bahkan dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman
dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Kerap kali kita ingin semuanya serba instan. Memang manusia itu, saudaraku, pada umumnya termasuk saya, tidak menunggu lama-lama. Semuanya ingin cepat. Kalau perlu setelah berdoa tutup mata amin, buka mata langsung jadi. Tetapi Tuhan kadang-kadang mengajar kepada kita, apa arti sebuah pengharapan, apa arti sebuah ketekunan, apa arti yang namanya sebuah kesabaran. Yang di dalamnya Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Dan Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan jelas begitu. Sementara Allah belum menggenapi itu kepada Abraham, saya percaya Allah turut bekerja sama membentuk, mendesain, mempersiapkan kepribadian yang akan dimunculkan oleh Allah seturut seperti yang Allah kehendaki. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjawab semuanya itu. Apa yang sukar, apa yang sulit. Seperti kerap kali saya berkata, Tuhan kau menciptakan semesta alam ini, tidak ada kesulitan. Jadilah cakrawala di langit, jadilah siang dan jadilah malam. Tak kala saya sakit, di mana tangan saya, saudaraku, itu seratnya kejepit, dokter sudah berkata harus operasi untuk kedua kalinya, saya mengalaminya, tidak bisa tidur. Lalu saya keluar, saya ngomong, Tuhan, kau menciptakan semua ini, tidak ada kesulitan. Nah, untuk mengatasi problem yang aku hadapi ini, tidak ada artinya dibandingkan dengan penciptaanmu. Terlalu mudah Allah bisa menolong kita sekejap. Tetapi Allah punya maksud. Apa arti sebuah pengharapan? Apa arti sebuah iman yang menuntut penyerahan hidup? Apa arti sebuah kesabaran? Yang kerap kali itu lebih diharapkan Allah muncul atas setiap kita. Dan bagaimana saudaraku Allah telah menyatakan dalam kehidupannya bersumpah. Dan tidak ada pribadi yang lebih tinggi dari Allah kecuali Allah sendiri. Dan Allah bersumpah untuk meyakinkan bagi setiap mereka tentang keseriusan Allah dalam menggenapi janjinya. Tanpa harus kita berpikir dari mana dan bagaimana, Allah sekali lagi memiliki cara dan memiliki metode bentuk bagaimana untuk mewujudkan semuanya itu. Saya boleh katakan Allah tidak pernah kekurangan akal. Allah tidak pernah kekurangan, saudaraku, hikmat. Dan Allah memiliki sebuah hikmat dan pengetahuan yang melampaui segala apa yang ada itu. Melalui pernyataan ini pula Allah berkata kepada kita melalui kisah yang dikutip dalam peristiwa Abraham. Bahwa Allah memperdulikan masa-masa hidup di dalam masa-masa yang sukar, terlebih-lebih di akhir zaman. Di mana kita hidup dalam masa-masa yang sukar. Kita tidak boleh menganggap semuanya enteng, lalu tanpa persiapan mental yang kuat, iman yang teguh dan berakar dalam menghadapi semua, maka kita akan menjadi lemah dan pada akhirnya kita menjadi bimbang dan melepaskan iman keyakinan kita. Didik anak-anak kita, saudaraku, menjadi anak-anak yang militan. Anak-anak yang siap menghadapi tantangan dengan sebuah bekal demi bekal yang boleh melatih hidup mereka untuk siap menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada seturut dengan firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir akan memasuki satu masa-masa yang sukar. Untuk kita belajar mengandalkan Allah seperti dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-5, agar imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia tapi pada kekuatan Allah. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 13 Paulus berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang melimpahkan kekuatannya. Dan Allah menginginkan kita menjalankan dalam powernya Allah. Dalam kekuatan Allah. Untuk senantiasa kita membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga namanya doa, pujian, penyembahan itu bukan sesuatu yang terlalu dipaksa-paksa. Bukan terlalu menjadi sesuatu yang rasanya tidak membuat kita enjoy. Tapi menjadi kesukaan kita untuk kita mau datang. Karena dikala kita datang menghampiri Dia, seperti dikatakan dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Seperti kekuatan saya burung rajawali, berjalan tidak pernah lelah
dan berlari tidak pernah letih. Kekuatan mana yang dapat kita bisa semua itu? Kecuali kekuatan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah di seluruh muka bumi, termasuk di tengah-tengah kota Situbondo, termasuk di mana saudara tinggal, di alamat mana. Itu bagian mata Tuhan melihat dan menilik kita. Dikatakan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada orang-orang yang benar-benar mengakui, bukan oleh kuat dan gagahku, tapi semua karena kekuatan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatannya. Dan Tuhan akan memelihara kita di tengah masa krisis sekalipun. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita dalam kekuatannya, dalam mempersiapkan kita untuk memasuki akhir zaman, mengakhiri semua, bertemu dengan Sang Juru Selamat, Allah penebus kita yang menciptakan langit dan bumi itu. Yang disebut Allah yang awal, Allah yang akhir itu. Dalam Roma 8 ayat 32 berkata, kalau Allah tidak menyediakan anaknya, masakan yang lainnya tidak turut serta dikaruniakan kepada kita, mustahil. Pastilah akan dikaruniakan kepada kita seturut bersama-sama dengan Kristus, itu janjinya. Artinya saudaraku, sementara kita ada dalam dunia ini, untuk meraih janji-janji itu belum menjadi sebuah kepastian dalam hidup kita yang sudah dipastikan oleh Allah. Allah memelihara kita dan kekuatannya. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Sementara itu semua kekuatan Tuhan bukan cuma sekedar ada di sorga, tapi mulai diimpartasikan. Sementara kita mau berdoa. Menjadi pertanyaan, apakah kita suka berdoa? Tuhan memberikan begitu banyak waktu. Apakah ada waktu yang dikhususkan bagi kita untuk datang kepada Tuhan? Atau sama sekali kita ada waktu. Maka kita akan berjalan dan kekuatan kita, dan tidak heran kita akan oleng, bahkan mungkin kita bisa tergelincir, jatuh. Tapi kalau kita berjalan dan kekuatan Tuhan, kita bangun dalam persekutuan dengan Dia. Saya percaya, seperti dikatakan dalam Yesaya 41, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau yang pertama, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Di sini saya yakin, saya percaya karena Tuhan merancangkan kepada kita bukan untuk dipermalukan. Karena Allah merancang kepada kita bukan untuk menjadi bahan tertawaan orang lain. Allah merancang atas kita bukan untuk kita diolok-olok. Tapi kerap kali olokan datang karena faktor sikap hidup kita yang tidak sejalan dengan apa yang Dia mau. Tapi kalau kita sejalan dengan Dia mau, secara membuktikan dan akan dibuktikan terus oleh Allah kita yang tidak pernah berubah, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita untuk kita menjadi bahan olokan-olokan, sindiran-sindiran yang berakhir dengan ejekan-ejekan. Tetapi setiap orang memandang dan berkata, sungguh Allah dan menyertai kamu. Bahkan menjadi daya pikat untuk orang lain boleh tertarik dan boleh mengikuti jejak kita. Untuk kita boleh bawa mereka juga kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa katakan amin saudaraku. Itu sebabnya lah melalui firman Tuhan yang Tuhan inginkan kepada kita saudaraku. Yaitu supaya kita ini memandang kepada Tuhan. Terlebih-lebih kalau saudara baca ayat yang ke-9. Dikatakan dalam Ibrani 6. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Abraham dipanggil bukan cuma sekedar dijanjikan berkat, bukan cuma sekedar dijanjikan namanya masyhur, berlimpah-limpah dalam kehidupan materi, finansial kita, usaha pekerjaan kita diberkati, yes. Tetapi Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menatap kepada keselamatan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah lakukan, yang kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19
pengharapan itu adalah sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau sudah baca di dalam Ibrani pasal 10, ayat yang ke-20, di sana dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih baik dari berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan. Hidup dalam dunia ini sementara. Berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Hidup yang dalam dunia ini adalah semu, bukan yang sejati. Tapi kan memasuki dalam dunia yang sejati. Seperti tadi pagi, sudah bangun pagi saudaraku, lalu saya mandi. Setelah mandi saya kemikil saudaraku. Begitu dingin sekali, sampai saya masuk ke kamar saudaraku, selimut dan istri saya berkata, apa dingin? Anda tahu, waktu saya kemikir saudara, jantung saya tidak enak. Saya tenangkan hati, lalu saya arahkan. Ya kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil saya, itu yang terbaik yang Tuhan berikan pada saya. Saya katakan, Tuhan tolong, jantung saya berdetak tidak enak. Padahal tidak ada apa-apa saudaraku. Bisa aja, kapan saja, di mana saja hidup ini bisa diakhiri. Tetapi pastikan kita untuk meraih itu dalam kepastian janjinya. Untuk kita tidak berpaling kepada kehidupan pribadi lain, kecuali kepada Dia yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah takluk kepada kematian. Yang di dalamnya menjamin akan hidup kekal di balik kematian yang akan dialami oleh setiap kita, kapanpun, dimanapun akan terjadi. Bukan hanya melalui virus corona, saudaraku, kematian akan menjemput kita. Bisa datang melalui cara apapun. Yang terpenting jangan kita mempersempit seolah-olah corona ini akan mengakhiri hidup kita. Kita mampu menyelesaikan hidup kita dalam keseharian kita, dibangun dengan sikap hati yang dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal 6, kalau saudara baca saudaraku. Menjadi penurut-penurut mereka oleh iman yang tidak menjadi lamban. Artinya lamban itu artinya tidak cepat bisa bertumbuh, yang tidak bisa menangkap rencana Allah dan maksud Allah dalam kehidupan setiap kita dalam panggilannya. Dengan lain kata, aku yang ngomong loh. Aku sedang ngomong loh. Walaupun tidak mungkin, semua mungkin loh. Dan aku tidak pernah kekurangan akal, dan aku tidak kekurangan cara, dan aku punya kuasa yang ditopang dengan kesetiaanku, yang tidak akan pernah mengingkarinya. Dengan lain kata, ayo, arahkan pandangan mata iman kita kepada Dia. Agar kita tetap terus bertumbuh dan bersemi suatu pengharapan dalam setiap kita yang tidak akan pernah pudar. Bagian yang kedua saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 6, 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing secara individu, secara person, menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya. Masing-masing menunjukkan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu hal yang pasti. Yang Tuhan inginkan, raihlah akan kepastian janjinya itu dengan sikap hidup kita yang serius. Kekristenan yang tidak melengkapi diri dengan santai-santai. Karena kesantaian itu adalah musuh kesuksesan dari sebuah kehidupan janji Allah. Bahkan Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 6, sebagai rekan-rekan sekerja Allah. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Sebagai rekan-rekan sekerja Allah, aku menasihati kamu semua. Supaya kamu semua tidak menjadikan kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Berapa banyak kasih karunia Tuhan yang Tuhan karuniakan menjadi sia-sia. Kerap kali kita minta umur panjang. Bagus, tidak salah. Tapi sudahkah diimbangi dengan keberadaan yang mampu menjalankan kekristenan kita dengan berbobot dan berkualitas. Sehingga kehidupan kita, saudaraku, menjadi Kristen yang bermutu di hadapan Allah. Nah, kita perlu membangun yang kedua, keseriusan iman yang menjadi dasar yang tidak menjadi rapuh. Keseriusan yang diwujudkan dalam sebuah komitmen kita untuk kita
mau menjalankan hidup dalam masa-masa untuk kita meraih kepastian yang satu kali nanti kita akan akhiri seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4. Kita semua akan bertemu dengan Yesus dan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Tapi sementara kita masih hidup, sementara waktu Tuhan masih percayakan bagi kita, Ibrani dalam pasal ke-6 memberi pesan, message kepada kita. Apakah pesan message itu? Yaitu kita menjalankan dengan serius yang dengan kesungguhan hati untuk mewujudkan pengharapan kita menjadi suatu pengharapan yang pasti pada akhirnya. Dengan lain kata saudaraku, belajarlah kita punya hati yang sejalan dengan Tuhan. Ojo ngeraskan hati. Ojo bangun kekristenan ini selalu bertentangan dengan Tuhan. Kalau bahasa Mandarinya fantui, terus kontras dengan Tuhan. Ayolah belajar untuk kita meraih kepastian yang janjikan dengan sikap hati yang mau ditata, sikap hati yang mau diatur, setiap hati yang mau sejalan, selaras dengan Tuhan. Tadi pagi saya ngomong, jangan jadi orang Kristen yang selalu makan hati. Tidak ada ketarikan Tuhan dengan kekristenan yang kerap kali kerjanya hanya bisa makan hati. Tapi kekristenan saudaraku kerjanya setiap hari menyenangkan hati. Hati Tuhan akan terpikat. Di Besuki saya ngomong, memahami isi hati Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah isi hati Allah. Tidak akan pernah kehabisan bahan khotbah. Sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, apa yang hendak Tuhan katakan. Dan salah satunya, di Taman Eden jangan dirusak. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu harmonis, hubungan yang begitu mesra, dirusak. Oleh karena tatahan dunia yang dilihat oleh Hawa, betapa sedapnya, betapa kelihatannya menarik hati, tertarik dengan semua dunia, sehingga akhirnya kita terkecoh untuk kita jauh dari Tuhan. Dan tanpa sadar saudaraku, keharmonisan yang dibangun itu menjadi rusak. Saya khawatir, dan kekuatan itu juga ditujukan pada diri saya. Jangan sampai hari-hari yang kita jalani, kita jalan-jalani satu permusuhan dengan Allah tanpa kita sadari. Karena dalam kitab Galatia berkata, perbuatan daging telah nyata. Kalau sudah baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, jelas di sana. Maka orang-orang yang melakukan seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas itu. Dan kita perlu saudaraku setiap hari untuk kita menyangkal diri dalam meraih janji keselamatan itu yang Tuhan janjikan. Karena keselamatan itu adalah begitu sangat berarti untuk mencapai itu. Yesus telah melewatkan semua di balik tirai itu. Di balik tabir itu. Dan tabir itu tadi kita sudah baca dalam Ibrani 10:20 adalah dirinya sendiri. Melalui dia bersedia mati di atas kayu salib. Begitu mahal pengorbanannya. Hanya untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yang sudah terputus itu. Agar rahmat kasih setia anugerahnya boleh terlimpahkan dengan limpahnya kepada kita. Dan Allah percayakan itu kepada kita. Untuk kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan hatimu. Dalam pengharapan. Untuk memperoleh kepastian pada akhirnya. Dengan sikap hati. Untuk kita selalu mempersembahkan diri. Dalam Roma 12 ayat yang pertama. Mempersembahkan diri menjadi suatu ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 kedua. Untuk kita memiliki pembaruan budi kita. Sehingga dapat kita mengenal apa yang jadi kehendak Allah, apa yang dia berkenan dan yang sempurna. Lebih lanjut saudaraku, kita serius saudaraku. Waktu yang diberikan kepada kita sangat singkat. Satu kali nanti kita tidak bisa kerja apa-apa lagi. Waktu saya ketemu dengan Bu Suwito yang sudah berbaring di tempat tidur. Ada istri saya, Bu Suwito jangan patah hati. Ibu mungkin sudah tidak bisa tampil dalam pelayanan di mimbar. Ibu tidak bisa lagi melayani pelayanan seperti yang beberapa saat yang lalu ibu lakukan. Tapi Tuhan tetap menghendaki ibu tetap bisa berkarya bagi dia. Di tengah-tengah dalam kelumpuhan, faktor kanker payudara stadium 4 lanjut yang ganas. Yang diperhitungkan oleh dokter, walaupun Ibu Suwito belum pernah dengar dari keluarganya. Hanya jangka waktu 3 bulan, ini sudah berjalan 1 bulan. Begitu cepatnya waktu. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, selagi hari masih siang,
kita bisa bekerja. Karena sebentar malam akan tiba. Tidak ada seorang pun bisa bekerja. Sementara kita, saudaraku, masih ada. Ayo kita mau bekerja. Jangan kita hanya habiskan buat perkara-perkara di bumi. Kita mau bekerja. Kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17-18. Coba. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dalam dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Lanjut. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, yang sejati itu. Kita bisa berkarya dengan cara apapun. Dan Tuhan menghargai apapun yang kita kerjakan. Kalau sudah baca dalam kitab Ibrani tadi, pasal yang ke-6, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, yang ditujukan buat namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita bertanya, apa yang dapat aku perbuat? Tuhan sudah melakukan segalanya. Apa yang dapat aku perbuat? Ini saatnya aku tidak lagi hanya membangun diri dalam egoku, tapi memperhatikan bagaimana kita menjadi berkat dengan cara yang Tuhan inginkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Saya punya rencana, saya punya visi bagaimana jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kebersamaan. Tetapi bagi orang-orang yang dibangun dan direkrut dalam kebersamaan, tidak bisa saudara santai-santai. Harus memiliki mentalitas pejuang yang tidak pernah menyerah. Kejujuran, integritas juga harus diimbangi. Nah, kalau saudara mau direkrut tidak memiliki integritas, tidak punya kejujuran, kemalasan yang dibangun terus, keberadaan yang tidak pernah dibangun dengan mental yang kuat, yang siap berjuang, kita tidak akan bisa untuk mencapai itu. Karena Tuhan menunjukkan kepada kita kesungguhan, keseriusan itu. Jadi diperlukan suatu kerjasama. Lebih lanjut saudaraku, agar fokus kita ini tidak hanya melihat dalam perkara-perkara yang sementara. Dalam 204 ayat 18, supaya kamu tidak memperhatikan yang kelihatan karena kelihatan sementara. Tetapi yang tidak kelihatan untuk kekal. Artinya saudaraku, kita fokus ke diri pada kekekalan. Di mana dalam Filipi 3:20 berkata, bukankah Allah telah menetapkan pada kita semua bahwa kewargaan kita adalah kewargaan di sorga. Satu kali kita mau balik. Kita mau bawa apa, tidak bawa apa-apa. Tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Dikatakan tadi itu semua tersimpan di sorga. Dan dikatakan Allah tahu itu. Dan Allah tidak pernah salah memberi upah. Tapi kalau kita tidak mempergunakan itu, tidak akan pernah ada upah. Tidak akan pernah ada pahala. Karena kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Dukung visi gereja yang mempersiapkan regenerasi anak-anak milenial. Saya berdoa karena mereka adalah kehidupan yang akan menerima tongkat estafet yang akan melanjutkan semua dari apa yang sudah dimulai. Apa arti yang sudah dimulai? Kalau regenerasi zaman milenial ini tidak mampu menerima tongkat estafet itu. Gagal bukan di awal, tapi gagal di akhir. Itu sebabnya saya mempersiapkan, selalu saya ngomong, untuk kita tidak boleh santai, tidak boleh leha-leha. Kristen yang baper, gampang tersinggungan, selalu negatif thinking dalam pikirannya, saya katakan tidak akan pernah membawa kemajuan. Semua harus dibuang, harus disingkirkan dari bendahara hati pikiran kita. Bagian yang akhir saudaraku, waktu yang kita jalani ini sudah semakin dekat. Kita baca ayat terakhir dalam Roma 13, ayat yang ke-11. Roma 13 ayat 11.
Hari ini hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sampai sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi yang fenomena kita lihat, semua itu bukan kebetulan. Firman Allah berkata akan bangkit naga dari timur. Dan naga itu kita sudah tahu semua adalah LLC Tiongkok. Dan semua itu fenomena-fenomena yang Tuhan tampakkan atas setiap kita. Berbicara tentang tanda-tanda zaman. Dan Tuhan sedang mulai menggenapi. Tinggal dirantap saudaraku. Dan dia datang tanpa kita duga. Berbahagialah orang yang dikatakan yang berjaga-jaga. Berbahagia mereka yang mampu menjaga pakaiannya tetap selalu putih. Dia tidak akan menjadi umat yang ketinggalan. Tapi dia diangkat dalam yang namanya rapture. Bertemu di udara. Yang ada nyanyian berkata ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Pertemuan yang luar biasa. Yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Betapa indah dan besarnya pertemuan di udara itu yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Itu sebabnya raihlah kepastian yang dijanjikan. Lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh. Saya ingin katakan, jangan sampai oleh karena virus corona dibelenggu kita untuk kita tidak bisa berkarya buat Tuhan. Dibelenggu kita untuk kita tidak bisa berbuat sesuatu. Rasa takut yang berlebihan. Tapi bukan berarti kita konyol. Saya tadi saksikan tadi pagi, saya pakai masker 3 jam pasti saya ganti. Itu bagian saya. Setelah pulang, saya pasti kadang-kadang ganti baju, mandi. Dalam saya berinteraksi dengan beberapa banyak yang harus saya temui mereka. Saya keramas. Kalau saya berinteraksi dengan jemaat, saya datang ke rumah saudara dalam pelayanan, saya pasti ngomong, saya sudah mandi. Sudah keramas, artinya jangan sampai mereka siap dengan saya. Karena katanya nanti virus itu nempel bagian baju atau saya. Saya sampai baju biasanya pembantu cuci saudaraku 1 hari 1 atau 2, sekarang bisa 3-4 kali baju saya dicuci. Kenapa? Saya juga menjaga agar jangan sampai saya kena penyakit dalam virus corona. Tapi saya tidak mau menghalangi virus corona ini untuk saya tidak bisa bekerja. Sehingga iman saya impoten saudaraku. Enggak, saya mau bekerja. Karena saya tahu waktu satu kali akan tiba yang dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini satu kali kita tidak punya daya lagi. Tapi selagi masih punya daya, mari kita pergunakan. Dengan kesungguhan hati kita meraih kepastian yang dijanjikan. Yang tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta pemain musik saudaraku. Kita nyanyikan nyanyian mengikut Yesus keputusanku. Sehingga kita tidak hanya percaya Yesus, tapi kita mengambil satu keputusan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak ingkar. Artinya saudaraku, ayo kita ikut Tuhan, ikuti jejaknya, langkah-langkahnya. Jangan jadi Kristen yang membuat keki Tuhan. Yang hanya membuat Tuhan sakit hati. Seperti Tuhan ungkapkan kepada orang Israel. Nah, tapi mari kita bisa mengambil hatinya Tuhan yang membuat Tuhan tersenyum atas setiap kita semua. Jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hari ini melalui pujian ini saudara diambil dan dituntut oleh Tuhan komitmen saudara. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 6, jangan membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Kita tidak punya banyak waktu dan waktu penggenapan itu sudah semakin dekat. Tentang semua Allah akan mengakhiri dan menantikan langit dan bumi yang baru yang berisi kebenaran sesuai dengan janjinya. Arahkan hidup kita, minta kiranya kekuatan Tuhan mengalir seperti dikatakan dalam kitab Roma. Bila rohku menyala-nyala,
dan kerajinanku tidak menjadi kendor. Nyanyian ini menjadi suatu komitmen kita mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, keputusanku. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kepastian seperti yang kau dijanjikan telah nyata dan akan tetap terus kau nyatakan, karena tidak ada satu firman-Mu yang kau biarkan menjadi gugur. Tolong setiap kami, dibuatnya kami bergairah, dibuatnya kami penuh keseriusan, meraih kepastian yang kau janjikan, yang aku tahu jerih lelaku dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kau jamin semuanya oleh kekuatan-Mu yang selalu menopang kami. Teguhkan setiap kami, untuk kami termotivasi terus, terarah terus hidup ini, sejalan seperti yang kau mau. Satu kali saatnya nanti, kami akan akhiri, kami akan penuh senyum dan tertawa melihat semua yang kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Tolong kami semuanya, untuk kami masing-masing menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan pengharapan itu menjadi satu kepastian yang pasti pada akhirnya. Tolong jemaat-Mu, roh yang santai-santai hari ini, roh yang masa bodoh, kiranya Tuhan ubah kami, untuk kami boleh mempersembahkan hidup ini. Inilah hidup kami. Kami boleh persembahkan kepadamu seturut yang kau mau. Limpahkan kasih karunia dan berkat-Mu, kekuatan kesetiaan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ada kesempatan untuk kita berikan persembahan. Beri dengan sukacita, dengan penuh limpah ucapan syukur. Dan segala apa yang sudah telah persembahkan, semuanya itu menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya semua persembahan ini dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan yang diperlukan dalam jemaat lokal di tempat ini. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Kesempatan ini pula saya memberitahu tetap tidak ada tambahan jadwal ibadah karena masih belum diizinkan oleh pemerintah untuk mencegah COVID ini. Kita doakan supaya segera dapat berlalu. Kita doakan bagi Presiden kita Joko Widodo agar dia mampu menanggulangi semua dengan baik, dan perekonomian Indonesia yang sudah mengalami keterpurukan ini perlahan dan pasti naik ke atas, dan pada akhirnya semua dapat diatasi. Peran saudara tidak kecil di dalam menjalankan protokol kesehatan dan juga perlu mendoakan, terutama jaga jarak saudaraku, karena ada banyak OTG orang tanpa gejala. Kita perlu jaga jarak. Dalam transaksi usaha saudara, tetap jaga-jaga, jangan entengkan, semua tetap pakai masker. Semua pakai masker. Sekali lagi kalau sudah maskernya sudah 3 jam, ganti maskernya. Kalau sudah tidak punya masker, saya banyak masker di rumah, minta dengan saya kasih. Ganti yang baru lagi. Dan itu tidak berat kok, tidak terlalu susah, tergantung saudara mau atau tidak. Maka demikian kita mampu mencegah semuanya. Karena Tuhan menghendaki kita pun juga menjadi bijak dan selalu didapati berjaga-jaga. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh limpah syukur kepada Tuhan. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang sukar. Tapi hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari kami dalam penyertaan Tuhan. Di mana kekuatan kuasa Tuhan tetap selalu menyertai setiap kami. Kami percaya tangan kanan Tuhan ada memegang kami yang memberikan kami kemenangan. Janji-Mu
ya dan amin. Tuhan tolong setiap kami untuk kami pulang dalam beraktivitas, dalam keseharian seminggu ke depan. Tuhan tolong orang tua kami yang sudah lansia dengan segala keberanian. Tuhan tolong berikan secara ekstra dalam pelindungannya dan berikan damai sejahtera atas mereka semua untuk tidak terteror dan ketakutan yang berlebihan, tetapi tetap mempercayai akan kesetiaan penyertaan Tuhan yang selalu berpihak dan menjadi pembela atas setiap kami. Tuhan tolong dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu semua, dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan siapapun, benteng pelindungan Tuhan, pagar naungan pelindungan Allah ada mengelilingi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kiranya Engkau mengedangkan tangan-Mu yang kuat dan terarah atas setiap kami. Dan kiranya rahmat kasih setia anugerah Bapa di sorga boleh terlimpahkan dengan limpahnya atas setiap umat-Mu semua. Dalam persekutuan Roh Kudus ada menyertai, menopang kekuatannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang melimpahkan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya ini berkat turun ke atas semua saudara. Mulai petang sore ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan yang percaya. Ayo bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan berkati kita semuanya.